Halo kelas 8. Oke, kita mulai lagi di sesi kedua. Di sesi kedua ini Miss akan mulai membahas peluang kedua. Jadi Miss akan membahas latihan soal kemarin yang sudah kalian kerjakan. Oke ya. Oke, kita mulai saja. Soal yang pertama. Pada pengundian dengan 4 koin sebanyak sekali, banyaknya anggota rong sampelnya adalah. Jadi yang di sini kita bisa membuat dengan dua cara. Yang pertama adalah kita menggunakan diagram pohon. Seperti gambar berikut ini. Nah, di sini kalau kita cek dari diagram pohon ini kita bisa menemukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ruang sampel. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan dengan perpangkatan. Jadi kemarin karena ini ada 4 koin, berarti tinggal 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti untuk nomor 1 jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 2. Tina mempunyai 6 kartu yang bertuliskan nomor 11 sampai 16. Tina akan mengambil 2 kartu secara acak. Banyak pasangan kartu yang mungkin adalah. Nah, di sini kita pasangkan dulu setiap nomor dengan nomor yang lain. Contoh yang pertama, 11 dengan 12. 11 13, 11 14, 11 15, 11 16. Kemudian lanjutnya adalah 12 13. Miss, kenapa kok tidak dengan 12 dengan 12? Kamu ingat bahwa di sini ada 6 kartu dan setiap masing-masing kartu itu nomornya 11 sampai 16. Secara logika berarti tidak ada kartu yang memiliki nomor sama. Oke ya. Yang kedua, Miss, kenapa kok tidak dengan 12 dan 11? Karena 12 dengan 11 itu memiliki nilai yang sama dengan 11 dan 12. Maka, dari penjelasan itu, kita bisa memiliki berapa pasangan kartu. Kita cek di sini. Berarti ada di sini berarti kita memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti banyak pasangan kartu yang mungkin adalah 15 pasang. Paham ya? Oke, kalau sudah, mari kita lanjut ke nomor 3. Pada pengundian dengan 2 dadu secara bersamaan sekali, peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Di sini ada 2 dadu. Di sini ada 2 dadu. Dan yang ditanyakan adalah peluang munculnya mata dadu berjumlah 6. Oke, dari sini Miss akan membuat tabel seperti berikut. Nah, untuk tabel yang paling atas berwarna biru, itu kita nyatakan dengan dadu yang pertama. Untuk yang berwarna merah, dadu yang kedua. Di sini kita cari titik sampelnya terlebih dahulu. Titik sampelnya itu berarti yang berjumlah 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Di sini titik sampel yang mata dadu yang berjumlah 6 berarti ada 5. Otomatis peluang dari mata dadu berjumlah 6 adalah 5/36. Nah, berarti jawaban untuk nomor 3 adalah 5/36. Oke, sekarang karena sudah nomor 3, kita lanjut ke nomor 4.
Pada pengundian sebuah dadu dan sebuah koin secara bersama-sama sebanyak sekali, peluang munculnya mata dadu faktor dari 18 dan sisi angka. Di sini misalkan terlebih dahulu. Untuk yang faktor dari 18, misalkan ini adalah kejadian A. Untuk yang sisi angka, misalkan ini adalah kejadian B. Ya. Dari sini, Miss akan membuat sebuah tabel lagi. Nah, di tabel yang paling atas ini merupakan dadu, dan tabel yang paling kiri merupakan koin. Dari sini, kita cek terlebih dahulu. Kalian hanya cukup melihat dari angkanya saja ya, maksud faktor dari 18, jadi hanya lihat dari dadunya saja. Faktor dari 18 berarti ini 1, 2, 3, dan 6. Berarti titik sampel pada kejadian yang A adalah 4. Sehingga peluang dari kejadian A itu sama dengan 4/12. Betul ya? Karena 6 kali 2. 6 kali 2 ulang sampelnya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita cari yang kejadian B di sisi angka. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka titik sampel pada kejadian B itu ada 6. Ada 6. Sehingga peluang dari kejadian peluang dari kejadian B adalah, peluang dari kejadian B berarti 6/12. Berarti itu sama dengan 1/2. Betul ya? Nah, di sini ketika peluang kejadian A, kita bisa sederhanakan menjadi 1/3. Betul ya? Nah, dari sini kita bisa mendapatkan, karena di sini ada kata kunci. Kuncinya adalah di sini ada dan. Karena dan, maka dia dikalikan. Berarti peluang kejadian A dan B kita kalikan. Berarti 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Berarti untuk jawaban nomor 4 adalah 1/6. Oke ya. Kalau sudah, maka kita lanjutkan ke nomor 5. Oke. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan disusun menjadi suatu susunan angka yang terdiri dari 2 angka dan angka-angka itu tidak boleh berulang. Peluang diperolehnya susunan angka 30-an adalah, berarti pertama-tama Miss akan buat sebuah tabel. Ya toh? Di sini dia akan disusun. Disusun pertama ada 21, 31, 34, 35, dan seterusnya. Dan di sini tidak boleh ada angka berulang. Berarti 11, 22, 23, 44, 55 tidak boleh. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu. Di sini NS-nya ada berapa? Banyaknya ruang sampelnya ada berapa? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini harusnya 5 kali 5 kan 25. 25 dikurangi dari yang merah-merah ini kan ada 5. Berarti ada 20. Itu banyaknya ruang sampel. Nah, sekarang kita cek di sini. Banyaknya titik sampelnya. Titik sampelnya berarti angka 30-an. Kalau angka 30-an berarti
31, sorry, ini harusnya 13 ya. Ini 14. Ini harusnya 15. Sorry, ini ada kesalahan. Berarti ini salah, ini harusnya 15, ini harusnya 14, ini harusnya 13. Nah, dari sini kita cari di sini angka 30-an. Berarti di sini ada 31, 32, 34, dan 35. Maka banyaknya titik sampelnya ini di sini ada 4. Berarti peluang dari kejadian ini sama dengan 4/20 kalau kita sederhanakan menjadi 1/5. Oke ya, paham? Nah, berarti jawaban untuk nomor 5 adalah 1/5. Oke, dari sini kita bisa lanjut ke nomor 6. Dari sebuah kantong yang berisi 3 bola kuning dan 2 bola putih diambil 2 bola berurutan. Peluang pengambilan bola yang kedua berwarna putih. Oke, di sini berarti diambil 2 bola berurutan kan? Nah, di sini kita asumsikan yang pertama. Yang terambil adalah, peluang yang terambil adalah bola kuning, kemudian bola putih. Nah, karena bola kuning, kemudian bola putih. Dari situ, kita bisa mencarinya seperti berikut. Berarti karena tadi bola kuning dan putih, bola kuning dan ya, ini ada kuning dan. Karena tadi kan ini kita cari dulu 3 bola kuning dan 2 bola putih. Berarti NS-nya berapa ya? NS-nya 5. Betul? NS-nya 5. Nah, di sini karena kita cari peluang kuning, kalau misalkan terambil berarti 3/5, karena dan maka dikali dengan bola putih, berarti 2/5. Dan ya, makanya dikali, berarti 2/5. Dari sini, oke, sorry, rasanya ini yang putih bukan 2/5. Tapi dia harusnya 2/4. Karena kan yang satunya sudah diambil kan. Yang berarti kan sudah terambil, yang kuning sudah terambil. Berarti sisanya tinggal 4. Berarti 2/4. Berarti sama dengan 6/20. Atau kalau kita sederhanakan menjadi berapa ini? Dibagi 2 ya. Berarti 3/10. Betul? Ya, itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, kalau misalkan pengambilan pertama itu putih dan pengambilan yang kedua itu juga putih, maka kalau kita pakai menggunakan peluang, ini sama dengan peluang yang pertama 2/5 dikali 1/4. Betul ya? Karena kan ini yang pertama sudah diambil, berarti tinggal 1, dan totalnya tinggal bukan seperempat. Bukan 2/5, tapi iya betul, 2/5 dikali 1/4. Berarti sama dengan 2/10. Betul ya? Berarti ini kalau disederhanakan menjadi 1/5. Oke ya.
ini adalah asumsi yang pertama dan asumsi yang kedua. Maka, kan ada dua kemungkinan. Asumsi yang pertama, kejadian yang pertama, atau kejadian yang kedua. Di sini ada kata, jadi atau. Atau berarti kalau atau diapakan? Kalau ada atau berarti ditambah. Berarti ini ditambah. Berarti 3/10 ditambah dengan 1/5. Betul ya? Betul kan? 1. Berarti 3/10 ditambah 1/5. Ini kelihatannya, oh sorry, yang ini harusnya 2/20. Berarti di sini harusnya 2/20 ya. Berarti yang ini harusnya 1/10, betul ya? Nah, oke. Berarti yang ini harusnya 1/10. Maka jawabannya sama dengan 4/10. Betul ya? Betul kan? 4/10. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 2/5. Di sini nggak ada pilihannya, Miss. Gimana? Di sini kan bisa kita kalikan dua-duanya, kalikan dengan 5. Berarti 10/25. Berarti jawaban untuk nomor 6 itu sama dengan B. Nah, paham ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke nomor 7. Oke, di nomor 7 ini, terdalam sebuah kantong terdapat 10 kartu dengan setiap kartu diberi nomor yang berurutan. Sebuah kartu diambil dari kantong secara acak. Jika A adalah kejadian yang terambil kartu bernomor ganjil dan B adalah kejadian yang terambil kartu bernomor prima ganjil, peluang dari A atau B adalah di sini Miss melihat A kan dia diketahui A-nya adalah bernomor ganjil ya. Bernomor ganjil. Maka 1, 3, 5, 7, 9 dari kartu itu. Dan yang B adalah bernomor prima ganjil. Ingat ya, prima ganjil. Karena ada bilangan prima yang genap, yaitu angka 2. Berarti kita ambil yang ganjil aja. Berarti yang B 357. Kamu cek di sini, perhatikan baik-baik. Di sini ada di kejadian A dan B ada anggota yang sama, yaitu 357. 357. Berarti yang sama itu ada berapa angka? Ada 3. Berarti kalau kita cari peluangnya dari yang sama ini tadi, sama dengan berapa? 3/10. Paham ya? Itu yang sama. Oke, lanjut. Nah, dari situ, peluang A itu sendiri kan ada, peluang A itu sendiri itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/10. Kalau disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian untuk peluang yang B ini ada 3, berarti 3/10. Itu peluang yang B. Oke ya, lanjut. Sehingga peluang A ditambah dengan peluang B, di sini ada tulisan seperti ini. Ada tulisan seperti ini, itu maksudnya adalah yang sama. Ya, itu yang sama. Berarti peluang A ditambah peluang B, nah hasilnya sama dengan setengah. Dari sini berarti untuk jawaban nomor 7 adalah B. 5 ditambah 10
5/10 ditambah 3/10 dikurangi 3/10 sama dengan setengah. Berarti jawaban nomor 7 adalah setengah. Paham ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor 8. Yuni memiliki kotak berisi 9 permen rasa coklat, 12 permen rasa mint, dan 7 permen rasa vanila. Ia mengambil sebuah permen secara acak dari dalam kotak tersebut. Peluang Yuni mengambil permen rasa coklat atau vanila. Nah, ini ada kata atau ya di sini. Ada kata atau di sini. Berarti peluangnya bagaimana, Miss? Nah, kita cek di sini. Untuk yang permen rasa coklat, saya misalkan kejadian A. Untuk permen rasa vanila, saya misalkan kejadian B. Di sini, peluang rasa coklat itu sendiri berarti sama dengan peluang rasa coklat, berarti yang coklat kan ada 9 ya. Nah, di sini ruang sampelnya ada berapa? Berarti 9 ditambah 12, berarti 9 ditambah 12 ditambah 7 sama dengan 28. Betul ya? Berarti peluang dari permen rasa coklat berarti 9/28. Kemudian di sini ada permen rasa vanila. Berarti saya misalkan peluang B, kejadian B sama dengan rasa vanila 7/28. Ini kalau saya kecilkan menjadi berapa? 9/28 berarti dibagi, nggak bisa ya? Berarti ini sama dengan berapa? Berarti, oh ya, berarti ini tinggal ditambah kan? Karena ada atau, maka ditambah. Karena ditambah, maka 9/28 ditambah 7/28 itu sama dengan 16/28. Kalau kita sederhanakan, dibagi dengan 4, maka jawabannya 4/7. Maka untuk nomor 8, jawabannya adalah A. Ya. Oke, dari sini sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 9. Pada tabel berikut disajikan data hasil percobaan pengundian dadu bermata 6. Setelah dilakukan pengundian, didapat data seperti tabel berikut. Dari data tersebut, peluang muncul mata dadu 2 adalah, nah yang perlu kita cari adalah jumlah frekuensinya ini berapa. Berarti ini kita tambah semua, berarti 5 ditambah 6, 5 ditambah 6, ditambah 8, ditambah 7, ditambah 6, ditambah 4, sama dengan 36. Betul ya? Berarti ini totalnya 36. Berarti ruang sampelnya ada 36. Nah, di sini disuruh nyari peluang dari 2 dadu. 2 dadu kan 6. Berarti peluangnya adalah 6/36. Dijawab. Sama dengan kalau kita sederhanakan 1/6. Maka nomor 9 jawabannya adalah A. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke nomor 10. Oke, di nomor 10. Berikut ini tabel menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu sebanyak sekian kali. Jika peluang kemunculan mata dadu 1 adalah 1/6, banyak kemunculan mata dadu selain 2. Soal ini seperti soal di latihan soal peluang 1. Jadi di sini ada, nah, bentar. Oke, jadi misalkan di sini A kejadian muncul mata dadu 1. X banyak percobaan pada 1. Berarti yang saya misalkan di sini ini adalah X. Ini saya misalkan X. Dari sini kita cari dulu untuk total semua frekuensinya ada berapa.
Kita cari di sini. Nah, jadi semua ini kita tambahkan. Berarti X ditambah 5, ditambah 7, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 5. Berarti sama dengan 30 ditambah X. Dari sini, rumusnya peluang adalah titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Jadi, jawabannya, karena tadi kita sudah diketahui mata dadu 1, maka 1/6. Nah, sama dengan X per 30 ditambah X. Jadi, X-nya sama dengan sorry, ini harusnya X-nya sama dengan 6 ya. Ini X-nya 6. X-nya harusnya 6. Berarti di sini ini mata dadunya harusnya di sini 6. Nah, sekarang yang ditanya adalah berarti total semua NS-nya ada berapa ini? NS-nya berarti 36 ya. Berarti dari 36 itu tadi, maka kita cari di sini. Peluangnya adalah mata dadu selain 2. Berarti ini nggak usah dihitung. Selain 2 berarti kan 36. Berarti ada 31 per 36. Berarti jawabannya adalah A. Oke ya? Dari situ paham? Oke, berarti kita lanjut ke nomor 11. Oke. Seseorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan dua dadu. Peluang muncul mata dadu kembar. Oke. Kalau ada mata dadu kembar gini langsung aja kita pakai tabel. Nah, di sini kita cari dadu kembar. Kita cari langsung dadu kembar itu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 2 dadu, maka sudah jelas ruang sampelnya ada 36. Jadi peluangnya ya tinggal 6/36 sama dengan 1/6. Berarti jawaban nomor 11 adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 12. Seseorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 1 dadu dan 1 koin logam. Nah, ini sudah begini pasti pakai tabel. Oke, tabelnya seperti ini. Kita cek di sini. Berarti peluang muncul mata dadu 1 dan di sini ada kata dan. Kalau yang tadi atau sekarang di sini dan. Peluang muncul mata dadu 1. Berarti peluang muncul mata dadu 1 berarti ini ya. Ini 1. Berarti peluangnya untuk mata dadu 1 ada 2/12 sama dengan 1/6. Oke. Nah, sekarang kalau mata koin angka berarti ini ada 6 ini tadi, betul ya? 6, maka peluangnya adalah 6/12 sama dengan setengah. Oke, di sini ada kata dan ya. Berarti di sini ada kata dan, maka kalau dan diapakan? Dikali. Sehingga 1/6 dikali 1/2 sama dengan 1/12. Sehingga hasilnya sama dengan C untuk nomor 12. Oke ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 13. Di suatu kelas 8 terdapat 30 siswa. Jika dilakukan suatu pemilihan secara acak, peluang terpilih seorang siswa dengan usia kurang dari 13 tahun adalah 1/5. Banyak siswa yang ada di kelas tersebut adalah kalau misalkan berusia 13 tahun atau lebih. Oke, di sini saya misalkan A merupakan kejadian siswa yang usianya kurang dari 13 tahun. Berarti, kalau peluang itu rumusnya titik sampel dibagi ruang sampel.
Sehingga karena tadi 13 tahun ini tadi itu peluangnya 1/5, maka kita langsung masukkan 1/5 NA/30, makanya sehingga titik sampelnya untuk yang berusia 13 tahun adalah 6 siswa, betul ya? 6 siswa. Nah, berarti kalau ada kata seperti ini, banyak siswa pada kelas tersebut yang berusia 13 tahun atau lebih. Berarti kan ini kebalikannya dari kurang dari 13 tahun toh. Berarti ini titik sampelnya ada, misalkan ini titik sampel kejadian B ya. Titik sampelnya ada 30 dikurangi 6. Berarti sama dengan 24 siswa. Berarti siswanya yang berusia 13 tahun atau lebih berarti ada 24 siswa. Jawabannya adalah B. Itu untuk nomor 13. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Berikut ini terdapat 11 koin yang bertuliskan bilangan-bilangan. Dedi mengambil suatu koin tanpa melihat. Peluang Dodi mendapatkan koin yang bertuliskan bilangan kelipatan 3. Oke, di sini berarti ada 11 koin. Tinggal cari yang kelipatan 3 yang mana. Kelipatan 3 berarti 1, 2, 2, 3, 4. Betul ya? Berarti ada 4. Sehingga peluangnya adalah 4/11. Jawabannya adalah C untuk nomor 14. Oke, kita lanjut ke nomor 15. 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut disajikan pada tabel berikut. Jika Bambang melakukan tendangan penalti sebanyak 60 kali, perkiraan banyaknya tendangan yang sukses adalah, ya kita gampang kalau ini. Kita tinggal cari peluangnya aja, kan punya Bambang ini. Berarti peluangnya adalah 8/10. Dia melakukan tendangan sebanyak 60. Berarti sama dengan tinggal dicoret, coret 48 kali. Berarti jawabannya adalah C untuk nomor 15. Oke, sudah selesai untuk pembahasan yang kedua. Silahkan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nanti saya dan Miss Ima akan menjawab. Oke, terima kasih.